Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryansyah Saputra dengan nomor NPM 25153100057, Prodi Manajemen kelas reguler 2C. Kali ini saya akan ngebahas tentang Bank Sentral dan kebijakan moneter. Bank Sentral dan kebijakan moneter. Poin pertama, pengantar. Bank Sentral memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai kestabilan ekonomi adalah melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengendalikan inflasi. Pengertian Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk: yang pertama, mengatur dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, mengontrol jumlah uang yang beredar. Tiga, menjaga nilai tukar mata uang. Dan keempat, mengawasi kegiatan perbankan. Contohnya, di Indonesia, Bank Indonesia atau biasa dikenal sebagai BI merupakan bank sentral yang memiliki tujuan utama menjaga stabilitas nilai rupiah. Tujuan utama bank sentral yang pertama, stabilitas nilai mata uang, nilai tukar, dan daya beli untuk menghindari inflasi dan deflasi ekstrim. Dan yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan agar menghindari krisis perbankan atau keuangan. Dan ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan cara melalui kebijakan moneter yang seimbang. Poin keempat, instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter adalah alat atau sarana yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan mempengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian, dengan tujuan menjaga kestabilan harga, nilai mata uang, serta pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Bank sentral memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar. Yang pertama itu operasi pasar terbuka, open market operation atau OMO. BI membeli atau menjual surat berharga seperti SBI untuk menambah atau mengurangi uang beredar. Jika BI membeli surat berharga, maka uang beredar meningkat. Jika BI menjual surat berharga, maka uang beredar menurun. Yang kedua, tingkat diskonto atau discount rate merupakan suku bunga pinjam dari bank sentral kepada bank umum. Jika suku bunga diturunkan, maka kredit meningkat dan uang beredar naik. Jika suku bunga dinaikkan, maka kredit menurun dan uang beredar turun. Yang ketiga, rasio cadang wajib reserve requirement. Presentase dana yang harus disimpan bank umum di bank sentral. Jika cadangan wajib naik, maka uang yang dipinjamkan harus turun. Jika cadangan wajib turun, maka uang yang dipinjamkan naik. Yang keempat, himbauan moral atau moral suasion. Anjuran atau himbauan dari bank sentral kepada bank-bank umum agar menyesuaikan kebijakan kredit sesuai kondisi ekonomi. Singkatnya, instrumen kebijakan moneter adalah alat kendali bank sentral terhadap sistem keuangan untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Masuk ke poin kelima, jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif atau longgar. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk menambah uang yang beredar di masyarakat dengan tujuan meningkatkan aktivitas ekonomi seperti investasi, konsumsi, dan produksi. Adapun beberapa tujuan utamanya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat. Ada beberapa juga contoh tindakannya seperti menurunkan suku bunga agar pinjaman lebih murah dan investasi meningkat,
menurunkan cadangan wajib bank sehingga bank memiliki lebih banyak dana untuk disalurkan sebagai kredit. Yang terakhir, membeli surat berharga di pasar terbuka yang menambah likuiditas atau uang beredar di sistem perbankan. Masuk ke yang poin kedua, kebijakan moneter kontraktif ketat. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, tujuan mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan nilai mata uang. Adapun beberapa tujuannya yaitu yang pertama mengendalikan inflasi dan yang kedua menjaga kestabilan harga dan nilai mata uang dan yang terakhir menghindari overheating ekonomi atau pertumbuhan terlalu cepat yang tidak terkendali. Dilakukan inflasi saat tinggi. Adapun beberapa contoh tindakan seperti menaikkan suku bunga agar pinjaman menjadi lebih mahal dan konsumsi menurun. Dan adapun caranya menaikkan cadangan wajib bank sehingga dana yang bisa dipinjamkan masyarakat berkurang. Dan yang terakhir menjual surat berharga di pasar terbuka untuk menyerap uang dari peredaran. Masuk ke poin ke-6 yaitu dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian. Ada aspek dampak ekspansif dan kontraktif. Kalau aspek uang beredar, maka dampak ekspansifnya naik dan dampak kontraktifnya turun. Apabila aspek dari suku bunga, maka dampak ekspansifnya turun, dampak kontraktifnya naik. Apabila aspek investasi, maka dampak ekspansifnya naik, dampak kontraktifnya turun. Apabila aspek inflasi, dampak ekspansifnya cenderung naik, dampak kontraktifnya cenderung turun. Dan yang terakhir, aspek pertumbuhan ekonomi. Dampak ekspansif meningkat, dampak kontraktif melambat. Poin ke-7, peran Bank Sentral di Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. Dan ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan. Sejak tahun 2005, BI juga menggunakan Inflation Targeting Framework, yaitu kebijakan moneter dengan sasaran utama mengendalikan inflasi melalui konsumen suku bunga acuan. Jadi dari materi yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya adalah Bank Sentral dan kebijakan moneter memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan uang beredar, suku bunga, dan sistem keuangan. Bank Sentral berusaha mengendalikan inflasi, menjaga nilai mata uang, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Keseimbangan antara kebijakan ekspansif dan kontraktif menjadi kunci untuk mencapai stabilitas ekonomi nasional. Sekian pembahasan yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.